Shalom, saudara seiman, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam ibadah online Gereja Bethel Tabernakel Kristus Gembala oleh hambanya Pendeta Dr. Bambang Riyadi, PhM. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum ibadah dimulai, mari kita menyimak jadwal ibadah GBT Kristus Gembala Bululawang untuk minggu ketiga bulan Mei 2020 sebagai berikut. Ibadah-ibadah doa dilaksanakan agar hubungan umat dengan Tuhan terus terjalin baik secara komunal maupun pribadi. Ibadah doa mandiri dengan kontemplasi dari khotbah di ibadah minggu untuk membangun komitmen mengiring sepanjang minggu. Selasa pukul 9 malam, kita laksanakan doa malam live Zoom dilayani oleh Pastor Yoswondo. Adapun doa pagi dilaksanakan Rabu, Kamis, dan Jumat secara online di YouTube dilayani oleh Pendeta Bambang Riyadi. Pendalaman Alkitab dilaksanakan online dan dilayani oleh Pendeta Bambang Riyadi. Kita perlu bertumbuh dalam pengenalan Alkitab lebih dalam lagi. Mari merayakan kemenangan pahlawan kita yang telah berhasil menuntaskan misi penyelamatan dan kembali ke rumahnya di sorga dalam ibadah kenaikan Tuhan yang akan kita laksanakan online pada hari Kamis 21 Mei 2020 pukul 8 pagi. Ayo kaum muda, seru-seruan ngumpul dalam Kriskilab Youth Meeting yang kita laksanakan pada hari Sabtu jam 6 sore. Jangan lupa ya guys, gak ada lo gak seru, bener deh. Ibadah Raya dilaksanakan pada hari Minggu 24 Mei 2020 pukul 8 pagi live streaming di YouTube. Diharapkan jemaat mengikuti ibadah tepat waktu untuk membangun kebersamaan. Jangan lupa share momen ibadah saudara di grup WhatsApp kita. Kriskila Kids untuk kelompok anak-anak dan remaja pratama dilaksanakan pada hari Minggu setengah 10 pagi. Dilaksanakan secara online dan interaktif. Mohon orang tua memfasilitasi dan membantu agar anak-anak mendapatkan pelayanan yang terbaik. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi Pastor Wondo, bisa juga melalui SMS atau WhatsApp. Setiap ibadah adalah kesempatan kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud ucapan syukur pada Tuhan pemelihara hidup kita. Persembahan-persembahan tiap ibadah dan persembahan persepuluhan dapat saudara serahkan kepada bendahara. Bila tidak bisa menyerahkan langsung, saudara dapat menghubungi bendahara supaya ada yang mengambil. Dimohon agar setiap jemaat melakukan presensi setiap ada ibadah, agar setiap jemaat terpantau ibadahnya. Demikian warta jemaat, selamat beribadah, nikmatilah kebersamaan dengan Tuhan dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kita bersyukur saat pagi hari ini, tidak terasa sudah berapa minggu kita tidak pernah beribadah di gereja. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh luar biasa mengasihi kehidupan kita. Walaupun di rumah kita masing-masing, tapi kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Biarlah saat pagi hari ini kita mau siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau datang menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan biarlah kita percaya Tuhan senantiasa bersama-sama dalam kehidupan kita. Walaupun saat ini di dunia kita melihat kita tidak bisa datang beribadah di gereja, tapi kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan yang baik. Walaupun di rumah kita masing-masing, tapi biarlah saya percaya kita mau siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah saat pagi hari ini kita mau siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Biarlah saat pagi hari ini kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita masuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, biarlah
kita mau datang kepada Tuhan, kita mau datang bersujud kepada Tuhan, kita mau datang bawa hidup kita kepada Tuhan melalui doa. Biarlah saat pagi hari ini Bapak Ibu, biarlah di rumah kita masing-masing saat pagi hari ini, kita mau siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau lebih sungguh lagi mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau saat pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau sungguh luar biasa mengasihi kehidupan kami Tuhan. Walaupun saat ini kami tidak dapat beribadah di gereja-Mu Tuhan, kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau begitu luar biasa mengasihi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, saat pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di keluarga kami masing-masing Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya saat pagi hari ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Biarlah Engkau tetap menguatkan hidup kami Tuhan, supaya hidup kami senantiasa berharap dan berserah kepada Engkau Bapa. Kami percaya saat pagi hari ini Tuhan, Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Biarlah Engkau urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau nyatakan kuasa-Mu. Biarlah Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan, supaya hidup kami Bapa senantiasa ada di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa saat pagi hari ini, buat kasih-Mu, buat pertolongan-Mu yang begitu luar biasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing Tuhan, menjamah setiap hati kami Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa bersyukur dan mengucap syukur dalam Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa saat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap doa-doa kami Engkau akan mendengarkan Tuhan. Dan biarlah lawatan kuasa-Mu Tuhan Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa saat pagi hari ini, oleh karena kasih-Mu yang begitu luar biasa mengasihi kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, pertolongan kami datang daripada Engkau Bapa, Allah yang begitu luar biasa mengasihi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa saat pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Biarlah kita mau sama-sama katakan amin. Dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Salam, selamat pagi saudara yang saya kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online. Dan puji Tuhan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan tetap melingkupi di dalam kehidupan kita, keluarga kita. Dan di mana Tuhan saat-saat seperti ini, dimanapun Tuhan, kita yakini tetap melindungi, menyertai kehidupan kita. Saudaraku yang saya kasihi, pada pagi hari ini saya rindu untuk menyampaikan kebenaran firman Allah yang menghantar kita di dalam satu sikap peribadahan yang benar di hadapan Tuhan. Bacaan pada pagi hari ini diambil di dalam Injil Yohanes pasal 4, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-42. Cukup panjang saudara, tetapi ini penting sekali agar supaya kita sungguh memahami. Dan kita akan membaca sekaligus kita mendengar akan bacaan firman Tuhan yang saudara bisa ikuti di dalam layar ini. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah Ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu Ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya
akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. kata Yesus kepadanya, Pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini. kata perempuan itu, Aku tidak mempunyai suami. kata Yesus kepadanya, Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. kata Yesus kepadanya, Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. jawab perempuan itu kepadanya, Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. kata Yesus kepadanya, Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, Mari, lihat! Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. akan tetapi ia berkata kepada mereka, Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? kata Yesus kepada mereka, Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi apa yang diungkapkan di sini, berilah aku minum. Artinya Tuhan Yesus menyapa terlebih dulu. Allah itu yang datang ke dunia menyapa kita. Kita yang sesungguhnya tidak layak, tetapi Tuhan sapa. Di dalam dialog yang indah yang diungkapkan,
Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Apa yang Tuhan Yesus nyatakan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa perhatikan di dalam ayat ke-9. Setelah yang awal Tuhan Yesus katakan, berilah aku minum. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Jawab Tuhan Yesus kepadanya, Bapak Ibu perhatikan ayat 10. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Saudara, ini sesuatu hal yang nampaknya tidak nyambung, karena pada saat di mana Tuhan Yesus meminta air kepada perempuan Samaria ini, perempuan Samaria merasa kaget, dia merasa tidak layak, apalagi menjumpai dan juga memberikan sesuatu kepada orang Yahudi. Mereka tahu orang Yahudi pada saat itu, termasuk juga perempuan Samaria, dia paham betul tidak mungkin bisa berdialog, berbicara dengan orang Yahudi. Permintaan Tuhan Yesus, berilah aku minum, dijawab dengan kondisi keberadaan dia. Tetapi yang sungguh luar biasa, Tuhan Yesus tidak masuk di dalam ranah secara pribadi, tetapi justru Tuhan Yesus dengan penuh kasih mengungkapkan. Dan apa yang disampaikan Tuhan Yesus di dalam kebenaran firman Tuhan yang dituliskan di ayat yang ke-10 ini, Bapak Ibu. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Bapak Ibu, ini sungguh luar biasa ungkapan kasih yang Tuhan Yesus nyatakan kepada dia. Tuhan Yesus ingin mengatakan, jikalau engkau mengenal aku, siapakah aku sesungguhnya, adalah pribadi yang penuh dengan kasih karunia, pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Jikalau engkau mengenal aku, niscaya engkau akan meminta kasih karunia Allah yang begitu besar, yang dia datang ke dunia memberikan pengampunan, menghapus dosa kita, melayakkan kita untuk menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Karena itulah Tuhan Yesus datang sesungguhnya bukan meminta air. Meskipun kita tahu Tuhan Yesus letih karena perjalanan yang begitu melelahkan, tetapi Tuhan Yesus hadir. Kasihnya yang penuh dengan berkelimpahan itu ingin Tuhan Yesus nyatakan, menyapa kepada perempuan ini, sehingga perempuan ini mendapatkan air hidup. Bapak Ibu, kebenaran firman Allah tertuliskan dengan jelas, air itu adalah gambaran dari pribadi Kristus Sang Juru Selamat itu. Akulah air hidup, itu artinya akulah Juru Selamat, akulah yang layak memberikan satu pengharapan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, saat dimana perempuan mendengarkan hal ini, kita tahu ada satu misunderstanding, salah paham, salah mengerti, karena memang dia tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan air hidup itu. Tetapi saudaraku yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sungguh Allah yang besar. Dia adalah seorang guru yang agung. Dia tuntun terus di dalam satu pemahaman paradigma yang baru, yang berkaitan tentang arti ibadah, arti menyembah. Saudara, apa sih sesungguhnya yang dimaksudkan dengan menyembah? Saudara, menyembah adalah di dalam diri kita yang terdalam. Itu artinya adalah meresponi dengan pujian dan ucapan syukur semua hakikat keberadaan Tuhan. Melalui apa? Melalui sikap, tindakan, pikiran, kata-kata kita, semua berdasarkan kebenaran Allah. Bagaimana Dia menyatakan dirinya kepada kita. Saudara, artinya menyembah itu tidak hanya sekedar satu sikap kita berdiam diri seperti orang yang sedang mengheningkan cipta,
Setelah itu kita beraktivitas kembali sebagaimana mestinya. Tapi menyembah Tuhan itu adalah memiliki makna yang besar. Menyembah Tuhan itu mengasihi Tuhan. Menyembah Tuhan itu menghormati Tuhan. Menyembah Tuhan itu adalah mengenal siapa sebenarnya Allah kita. Memujanya, mentaati dan menyatakan Dia sebagai Tuhan yang berdaulat memimpin hidup kita. Tuhan yang berdaulat mengarahkan kehidupan kita. Sebagaimana kita ketahui, kita ini sesungguhnya hadir di dunia Bapak Ibu, tujuannya satu, yaitu menyembah Dia. Mengapa hal ini begitu penting dan ini menjadi satu hal yang utama di dalam kehidupan kita? Karena memang sesungguhnya inilah nanti yang harus kita lakukan. Itulah menjadi satu sukacita pada saat kita berjumpa, kita berada di surga. Kita menyembah Dia untuk selama-lamanya. Karena itu kita harus memulai mempraktekkan ini dari mulai dini, mulai sekarang. Karena sukacita yang terbesar di surga adalah menyembah, mengagungkan, meluhurkan nama Tuhan. Oleh karena itu ibadah ini harus kita lakukan, tidak boleh berhenti. Kita harus menyembah di dalam seluruh keberadaan kita, karena kita ini datang daripada Tuhan dan kita harus mengembalikan semua yang Tuhan anugerahkan kepada Dia. Kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu, mari kita baca di dalam Wahyu pasal 4 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Kebenaran firman Tuhan ini sungguh memahamkan kita semuanya bagaimana sebenarnya sikap di mana di surga itu adalah peribadatan yang tiada pernah berhenti dan sukacita besar yang luar biasa, sehingga semua orang nantinya yang diselamatkan, diperkenankan Tuhan, percaya kepada Dia, menikmati di dalam kehidupan yang kekal adalah sesungguhnya kita menikmati Tuhan di dalam peribadatannya. Ayat 10 dikatakan demikian, kebenaran firman Tuhan pasal 4 kitab Wahyu. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan, ya Allah kami, Engkau layak menerima puji, pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudara, luar biasa, puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi tujuan kita di dunia ini adalah menyembah Dia dan menikmati persekutuan dengan Dia. Oleh karena itu betapa pentingnya untuk kita pahami akan hal ini. Dan ini adalah merupakan sesuatu aspek yang prinsip yang harus kita pahami dengan sungguh-sungguh. Saudara, karena Allah datang ke dunia melalui Kristus Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia itu, adalah Dia hadir mencari penyembah yang sejati, mencari penyembah yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu dialog Kristus dengan perempuan Samaria ini menyingkapkan satu kebenaran firman Tuhan yang begitu dalam Bapak Ibu. Di dalam kebenaran firman Tuhan kembali di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23, di sana dikatakan, tetapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara, Tuhan Yesus katakan bahwa saatnya bukan lagi ditentukan di sumur Yakub, bukan lagi ditentukan bahkan di Yerusalem di bait suci, tetapi di tempat di mana Kristus itu hadir. Hadir di mana? Di dalam hati kita. Karena memang Kristus itu sesungguhnya adalah bait suci yang baru. Kita ingat pada saat sebelum Tuhan Yesus menderita mati disalibkan, pada saat Tuhan Yesus
sebelum perayaan Paskah masuk ke kota Yerusalem, saudara, semua orang, murid-murid Tuhan Yesus termasuk di dalamnya, mengagumi akan indahnya bangunan bait suci yang dibangun oleh Herodes. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Robohkanlah bait suci itu. Dalam 3 hari aku akan memulihkan dan membangun kembali. Itu maknanya sungguh dalam. Kristus sesungguhnya adalah bait suci yang sejati itu. Kristus adalah bait suci yang baru. Dalam kebenaran firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 2, Bapak Ibu, pasal 2 ayat 19 dan 21, saya ingin membaca supaya pemahaman kita terarah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Tadi saya sampaikan bahwa orang Yahudi itu sudah biasa, setahun paling tidak 3 kali mereka harus pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Itu tradisi mereka yang begitu ketat sekali akan hal ini. Nah saudara, Tuhan Yesus di dalam zaman yang baru, di era perjanjian baru, paradigma baru yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada kita semua melalui dialog dengan perempuan Samaria adalah Kristus Yesus Tuhan kita ini adalah bait suci yang baru, di mana kita ini adalah orang-orang percaya yang dibangun menjadi bait suci yang kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kebenaran firman Tuhan kita bisa membaca akan kitab surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus pasal 2 ayat yang ke-21 Bapak Ibu. Di sana dituliskan, di dalam Dia tubuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Saudara, bait suci adalah kita yang dibangun. Bait suci yang baru di dalam Yesus Kristus itu. Sungguh ini anugerah yang besar, di mana menyembah tidak lagi dipengaruhi oleh tempat, bahkan waktu juga. Kita mengucap syukur di dalam suasana COVID, pandemi COVID-19 ini. Kita melihat satu kebenaran firman Tuhan. Jadi tempat kita berkumpul untuk beribadah itu nomor 2. Tetapi bagaimana dan kepada siapa kita menyembah itu menjadi hal yang utama. Tuhan Yesus katakan, bukan di Yerusalem lagi, bukan lagi apalagi di Sikar, di tempat sumur itu. Meskipun sumur itu dibangun oleh leluhur mereka Yakub, tetapi mereka di zaman baru Kristus yang telah memperbarui kehidupan, Dia mati di atas kayu salib, Dia bangkit. Ada satu paradigma yang diubahkan karena kita akan menyembah Allah itu di dalam roh dan kebenaran. Bukan tempatnya, tapi bagaimana dan kepada siapa kita menyembah itu. Sekali lagi saya katakan, itu yang utama dan yang pertama. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang tidak percaya seperti orang Samaria pada saat itu sering keliru berpikir bahwa mereka pergi ke tempat tertentu, mereka beribadah dalam waktu tertentu. Seperti kita juga atau banyak orang Kristen juga berpikir kalau sudah pergi ke gereja, ke gedungnya, itu dipikir sudah rasanya sudah aman. Ya. Baik, memang tidak salah, tidak keliru. Tetapi kita tidak boleh kalau kita beribadah itu hanya tertuju oleh satu tempat, atau mungkin kita dipengaruhi siapa yang akan menyampaikan firman Tuhan, bagaimana bentuk pujian atau musik dan lain sebagainya. Bapak Ibu, itu semua adalah ekspresi.
Yang utama dan yang terutama adalah bagaimana kita menyembah kepada Allah itu. Dan kepada siapa kita sembah. Karena memang disitulah Tuhan mengajarkan melalui dialog Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Saudara, penyembah yang tidak benar. Dan kita melihat juga mereka pasti berupaya dengan sungguh-sungguh. Ya, bisa jadi mereka melakukan dengan kesungguhan hati yang begitu dalam. Jadi satu fakta yang tidak terbantahkan di sini melalui apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada perempuan Samaria adalah Tuhan Yesus itu datang mencari di antara penyembah yang salah, yang keliru. Yang mereka pikir tempatnya itu sangat menentukan. Pada sesungguhnya yang terpenting adalah bagaimana dan kepada siapa kita menyembah itu. Mengapa Tuhan Yesus mencari penyembah yang keliru? Karena Tuhan Yesus rindu untuk mereka dijadikan penyembah yang benar. Saudara yang terkasih, sesungguhnya yang Tuhan Yesus rindukan untuk orang Samaria ini pahami. Mereka sebagaimana kita ketahui, baik orang Yahudi maupun juga umat Tuhan hingga saat ini memahami menyembah itu sepertinya tergantung pada waktu dan juga tempat tertentu. Hari ini kita melihat satu pernyataan Tuhan Yesus yang Tuhan nyatakan kepada perempuan Samaria, di mana fokusnya adalah Tuhan sendiri yang tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Memaknai terhadap menyembah Allah dalam roh dan kebenaran yang Tuhan rindukan adalah kita tidak hanya di dalam menyembah kepada Tuhan, tidak hanya tertuju pada waktu tertentu, tetapi lebih daripada itu, kita juga harus mengoreksi di dalam kehidupan kita. Apakah sungguh sepenuhnya hidup kita mencerminkan satu sikap penyembahan yang benar? Apakah sesungguhnya hidup kita mencerminkan satu sikap hidup pengucapan syukur yang mempermuliakan, mengagungkan, dan meluhurkan nama Tuhan? Perempuan Samaria ini, apa yang dia lakukan dengan latar belakangnya? Tuhan Yesus ingin dan menginginkan kepada dia supaya dia sungguh memahami tidak hanya satu kesempatan anugerah yang baru yang Tuhan bukakan, untuk mana tidak lagi tempat yang menentukan di dalam peribadatan, tetapi pribadi Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa nanti setelah Tuhan Yesus menggenapi semua karya Allah yang Tuhan Allah amanatkan kepada dia, di mana manusia yang percaya kepada dia telah ditebus melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Itu artinya bahwa tempat tidak lagi menjadi satu hal yang utama di dalam penyembahan kepada Tuhan. Tetapi hal ini juga berarti bahwa yang bersangkutan juga sebelum mereka beribadah kepada Tuhan, maka mereka juga harus di dalam kehidupan yang baru. Pernyataan di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24, saya baca sekali lagi untuk mendapatkan perhatian dari kita semua. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi ada satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan di sini. Jadi kalau kita membaca di awal kitab
Injil Yohanes ini ada 3 hal sebelum bagian firman Tuhan ini kita baca, yaitu di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, "Janganlah engkau heran, aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Dialog Tuhan Yesus dengan Nikodemus, dilahirkan kembali. Jadi perempuan Samaria harus menerima air hidup, yaitu Kristus sendiri. Seperti Nikodemus di dalam dialog dengan Tuhan Yesus harus dilahirkan kembali. Itu artinya hidupnya harus diperbaharui. Jadi penyembah yang benar, mereka harus dibenarkan di dalam Tuhan melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan itu yang harus ditinggikan, itu yang harus dipermuliakan, itu yang harus menjadi panutan di dalam kehidupan orang percaya. Di dalam pasal 3 dalam Injil Yohanes, pasal yang sama, ayat yang ke-14, di sana ditulis ada satu hal yang indah juga. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi Tuhan Yesuslah yang menjadi patron, Tuhan Yesuslah yang menjadi pusat di mana kebenaran kita, keselamatan kita ada di dalam karya pengorbanan Tuhan. Karena itu bagian daripada firman Tuhan yang kita baca di dalam pasal 4, bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran. Tentu yang utama dan yang terutama, kita harus menerima Kristus. Kita harus menyembah Dia. Dan kebenaran ini perlu juga kita perhatikan. Karena kita datang menyembah Tuhan sesungguhnya sebagai wujud ucapan syukur kepada Tuhan. Kita datang mengucap syukur, tetapi kita juga melakukan sepanjang hari, tidak hanya tergantung pada hari Minggu, tetapi hari-hari sebelumnya. Hidup kita adalah hidup yang sungguh mencerminkan pribadi kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Itu menggambarkan bagaimana kita mesti menyembah Allah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hati kita juga harus diperbarui di dalam Kristus Yesus, sehingga kita menyembah sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Dan kita menyembah Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Saudaraku yang terkasih, jangan pernah berkecil hati. Sungguh luar biasa, meskipun ini di dalam suasana pandemi COVID-19. Tetapi firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kepada kita, tempat itu bukan yang utama. Karena itu sekali lagi saya sampaikan, kebenaran firman Tuhan dalam dialog Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Tuhan Yesus katakan saatnya akan tiba. Karena itu kita mengucap syukur, meskipun kita tidak beribadah di tempat sebagaimana mestinya. Tetapi kiranya itu tidak mengurangi kesungguhan hati kita. Beri waktu yang khusus, yang spesial untuk Bapak Ibu Saudara bertekun di dalam doa dan penyembahan kepada Dia. Karena sesungguhnya inilah yang Tuhan kehendaki, yaitu menyembah Tuhan. Artinya memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Menyembah Tuhan, mengenali, mengagumi Dia. Meskipun kita tinggal di rumah, ini saat yang terbaik untuk kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, hidup kita di dunia sangat-sangat sementara. Tetapi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran di dalam kitab Wahyu, itu adalah panggilan ibadah yang selama-lamanya di dalam kekekalan. Kita akan penuh dengan sukacita, kita akan penuh dengan kebahagiaan yang luar biasa. Tugas kita adalah menyembah Tuhan, memuji dan mengagungkan namanya. Karena itu mulailah saat ini kita membelajarkan diri untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bersama dengan Roh Kudus akan menopang menolong kita, yang didasari dengan kebenaran firman Allah, sehingga hati kita adalah dituntun oleh Roh Tuhan sendiri, sehingga kita ada semangat yang baru
hidup kita diperbaharui, dan segala hal yang kita lakukan bukan hanya hari Minggu seperti saat ini kita menyembah Tuhan, tapi setiap hari. Rasul Paulus katakan, hidup kita adalah hidup beribadah. Apapun yang engkau lakukan, lakukanlah di dalam Tuhan, lakukanlah di dalam kebenaran. Saudara, bukan lagi kita yang memiliki hidup ini, tetapi Kristus. Kita ini dimiliki oleh Kristus, dan Kristus rindu hidup kita menggambarkan satu hidup yang menyembah Dia. Hidup yang menyembah Dia adalah hidup yang sepenuhnya kita serahkan. Sehingga apapun yang kita lakukan, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Itulah sesungguhnya ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah tubuh kita ini yang dipersembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Rasul Paulus tegaskan dengan jelas, sehingga seluruh kehidupannya dalam menggambarkan satu sikap penyembahan yang benar kepada Dia. Hari ini kita mengucap syukur, Tuhan meneguhkan, menguatkan, sehingga dalam segala perkara yang Tuhan izinkan, saudara tetap bersyukur. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, sebelum saya akhiri pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita renungkan dua bagian firman Tuhan, bahwa sungguh kemurahan anugerah Allah sangat besar dalam hidup kita. Kita bersyukur sebagaimana yang diungkapkan di dalam kitab Roma pasal 11 ayat yang ke-22. Di sana dikatakan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Bapak Ibu Saudara saya kasih, kita ini dipanggil untuk menyembah Tuhan dan menikmati hidup dalam persekutuannya. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab, di dalam Alkitab, kitab yang paling banyak, yang pasalnya juga paling banyak, bahkan paling tebal, itu adalah kitab Mazmur. Mengapa demikian Bapak Ibu? Ini bukan kebetulan, tetapi memang Tuhan izinkan bahwa sebenarnya Alkitab ini dituliskan untuk menyatakan kasih kemurahan Tuhan. Dan kitab Mazmur adalah kitab satu sanjungan pujian hormat kepada Tuhan. Artinya kasih kemurahan Tuhan begitu besar. Karena ini kesempatan yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita beribadah kepada Dia. Jangan situasi kondisi yang mempengaruhi keadaan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan begitu keras, tetapi Tuhan adalah penuh dengan kemurahan hati. Artinya kesempatan yang terbaik ini mari kita pakai untuk mempermuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Hal mana situasi kondisi tidak mempengaruhi, Bapak Ibu bisa perhatikan di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-21 Bapak Ibu. Indah sekali bagaimana sikap Ayub, di mana situasi kondisi tidak mempengaruhi dia di dalam menyembah Tuhan, Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Ayub mengatakan dalam doanya, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, kita menyembah Dia sesuai dengan jalan dan kehendaknya. Kita percaya segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Karena itu mari kita belajar menyembah Tuhan dalam kebenaran sesuai dengan kehendaknya. Dan kita sambut dengan hati yang tulus, yang ikhlas. Karena Roh Kudus merindukan kita dan menuntun kita di dalam ketulusan untuk menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, meneguhkan kita dan memakai hidup kita sebagai ibadah yang sejati di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan pujikan satu pujian yang menghantar kita untuk lebih mendalami akan firman Tuhan yang bersama-sama tadi kita dengarkan, yaitu sungguh besar Engkau Tuhan. Hingga menghantar kita di dalam penyembahan pribadi Allah.
dalam roh dan kebenaran. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya ketuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Saudara, sungguh anugerah Allah begitu besar. Mari kita sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh
roh dan kebenaran selamanya. Mari kita bawa di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kasih setiamu sungguh besar di dalam hidup kami. Kami sungguh rindu untuk terus Roh Kudus membimbing, menopang dan mengarahkan hidup kami. Sehingga hidup kami dari waktu lepas sewaktu adalah hidup yang mempermuliakan, mengagungkan, dan menikmati persekutuan di dalam Engkau Tuhan. Karena itulah sesungguhnya yang Engkau kehendaki kami hadir dan Tuhan ciptakan tinggal di bumi ini untuk menyembah Engkau, untuk menikmati persekutuan dengan Engkau yang tidak dibatasi ruang dan waktu, tetapi hati kami yang diubahkan. Kami telah mendapatkan karya keselamatan, kemurahan yang datang daripada Tuhan, supaya dengan demikian kami menghampiri Engkau Bapa di dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus terus memimpin, mengarahkan hidup kami. Demikian juga Bapa, kebenaran firman-Mu yang terus menuntun, sehingga kami menyembah Engkau satu-satunya Allah yang memberikan kasih kemurahan yang begitu besar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah apa yang kami lakukan adalah wujud penyembahan kepada Engkau. Apapun yang kami lakukan ya Bapa, tidak hanya dibatasi di tempat di mana kami berada, tapi dimanapun kami berada, kami terus menyembah Engkau, nama-Mu yang kami agungkan. Dan kami tetap untuk diingatkan, kami menyembah Engkau satu-satunya Allah. Tidak ada juru selamat di bawah kolong langit ini selain daripada nama Engkau yang layak dipuji dan dijunjung tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama katakan haleluya. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan, sehingga saat pagi hari ini kami sudah boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu saat ini boleh menyatakan melalui kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh semakin meneguhkan iman kami di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak baik ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menjadi Tuhan Yesus yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, sungguh kami bersyukur Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu, karena kami percaya Tuhan, di dalam situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini, kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa ada di tengah-tengah kami, memimpin kehidupan kami, memberikan kekuatan buat kami semuanya. Karena saat ini kami percaya Tuhan, kuasa firman-Mu itu yang senantiasa memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan gereja Tuhan di tempat ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kami saat ini Tuhan tidak bisa beribadah dengan leluasa, karena kami harus dibatasi oleh ruang dan waktu dan tempat ini Tuhan. Tapi saat ini Engkau tidak membatasi kuasa-Mu untuk bekerja di tengah-tengah kehidupan sidang jemaat-Mu. Mari tetap Engkau memberikan kami sidang jemaat-Mu kemampuan, kekuatan Tuhan. Kalau saat ini sudah hampir beberapa minggu ini Tuhan, 1 bulan lebih kami tidak bisa bersekutu langsung bersama-sama dengan Engkau, dengan jemaat-Mu, di tempat-Mu, di rumah ibadah-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan kami, kuasa-Mu tidak pernah terbatas dalam kehidupan sidang jemaat-Mu. Dari anak-anak sekolah minggu, kaum muda, remaja, seluruh jemaat dewasa Tuhan, Engkau senantiasa menolong kehidupan kami, Engkau senantiasa memberikan kekuatan buat kami. Terlebih Engkau senantiasa menambah-nambahkan Tuhan iman kesetiaan kami kepada Engkau Tuhan, bahwa kami semakin mendekat kepada Engkau. Mari Tuhan, biarlah di situasi yang tidak
memungkinkan buat kami beribadah, tapi biarlah kami jemaat Tuhan boleh semakin bertumbuh iman kami hanya kepada Engkau, karena hanya di dalam Engkau ada pengharapan yang pasti. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong seluruh sidang jemaat-Mu, apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa memberikan kekuatan kesehatan bagi seluruh sidang jemaat-Mu, dari anak-anak sekolah minggu, kaum muda remaja, jemaat dewasa, semuanya tetap di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami terus menyerahkan Tuhan hamba-hamba Tuhan yang Engkau pakai untuk melayani di gereja kami ini Tuhan. Biar Engkau mengurapi, memberkati, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat, pewahyuan yang baru terus senantiasa Engkau berikan kepada hamba-hamba-Mu, sehingga hamba-hamba-Mu senantiasa boleh memimpin jemaat-Mu tempat ini untuk semakin lebih dekat lagi kepada Engkau, semakin mengasihi lagi kepada Engkau. Karena itu Tuhan, Kau memberkati seluruh hamba-hamba-Mu, gembala sidang Tuhan beserta keluarga, baik itu Bapak Ibu Bambang, Bapak Ibu Wondo, para penatua, para majelis, para diaken Tuhan, semuanya, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Kau pakai semuanya, berikan kekuatan, kesehatan, kesehatian Tuhan, sehingga gereja Tuhan di tempat ini boleh semakin maju. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, karena firman-Mu mengatakan kesejahteraan bangsa ini, kesejahteraan kami umat Tuhan. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Kau nyatakan lawatan-Mu buat bangsa kami Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak menyenangkan ini Tuhan, yang menyulitkan bagi semua orang. Tapi saat ini Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan, bangsa ini sungguh-sungguh Tuhan mengalami satu pemulihan daripada Engkau. Kalau saat ini harus mengalami pandemi COVID-19 ini Tuhan, mari Tuhan, Kau tetap berikan kekuatan, kemampuan untuk para pemimpin bangsa kami, sehingga boleh mengambil jalan yang terbaik untuk bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini tetap mengalami kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan yang daripada Engkau. Karena itu Tuhan, Engkau senantiasa pakai para pemimpin bangsa kami Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Karena itu pakai mereka, berikan roh takut akan Engkau senantiasa kepada para pemimpin bangsa ini, sehingga para pemimpin bangsa ini Tuhan tidak mementingkan golongan satu golongan saja, tetapi mementingkan seluruh kemakmuran rakyat Indonesia. Karena itu Tuhan, kami saat ini berdoa Tuhan, biar Engkau memberikan pertolongan-Mu Tuhan, supaya COVID-19 ini Tuhan boleh segera nyah dari bangsa ini, sehingga bangsa ini sungguh-sungguh mengalami kesembuhan, sehingga bangsa ini Tuhan sungguh-sungguh mengalami kemenangan, karena Tuhan Yesus yang menyatakan kuasa-Mu atas bangsa ini, karena Tuhan Yesus sudah menolong bangsa ini, sehingga bangsa ini sungguh-sungguh mengalami kesembuhan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, banyak umat Tuhan yang berdoa, banyak gereja-gereja yang terus berdoa untuk bangsa ini, dan Engkau sudah memperhatikan setiap seru doa kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu Engkau akan nyatakan untuk bangsa ini tepat pada waktunya, karena Engkau masih melihat banyak umat Tuhan yang berdoa untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Tuhan, Kau menolong setiap orang-orang yang ada atas bangsa ini yang saat ini mengalami kesulitan. Biarlah Tuhan, Kau mengangkat setiap beban kesulitan mereka, dan Kau memberikan senantiasa kemampuan, kekuatan. Dan kami percaya Tuhan, bangsa ini
kami akan menjadi bangsa yang sungguh-sungguh dimerdekakan oleh Tuhan dari sakit penyakit, dari setiap keterpurukan, dari apapun Tuhan yang menghimpit bangsa ini Tuhan. Karena pertolongan Tuhan Yesus yang sudah nyata atas bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah Tuhan seru doa kami yang kami naikkan kepada Engkau, karena kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang senantiasa mendengar doa kami dan sanggup memberikan yang terbaik bagi seru dan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syafaat kami. Haleluya. Setiap kita yang percaya berkata amin. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghampiri tata kemuliaan Bapa sekali lagi, dan kiranya berkat anugerah Allah turun memberkati di dalam kehidupan kita. Bangkitlah saudara yang terkasih, turunlah atas saudara sekalian, kasih kemurahan Allah Bapa di sorga yang sungguh mengasihi di dalam kehidupan kita dan menuntun dipersekutukan kita, didamaikan kita dengan Yesus Kristus Sang Putra Tunggalnya yang telah mati menebus dosa kita semuanya. Kita bersyukur terus Tuhan Yesus menuntun kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga kita terus diperkenankan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Tempat bait suci Roh Kudus tinggal bersemayam, sehingga hidup kita menjadi berkat yang tidak pernah berkesudahan, karena Tuhan terus menuntun melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Turunlah atas saudara sekalian, berkat anugerah Allah Bapa di sorga, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa, pimpinan penghiburan Roh Kudus, memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati segala aktivitas yang kita lakukan, dan teristimewa di dalam pelayanan kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan di dalam nama segala nama kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.